Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taruh, dalam program Live Motivation. Untuk kita semua, semoga saudara dan seluruh keluarga sehat dan diberkati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Akhir-akhir ini, dunia terus digoncangkan oleh pandemi COVID-19. Saya percaya apapun yang terjadi di dunia ini adalah seizin dari Tuhan. Mau itu kayak wabah atau kiriman dari kuasa kegelapan. Bentuk apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang jadi begitu saja. Tapi selalu diizinkan. Selalu Tuhan persilakan. Tetapi tentu ada batasan-batasan di mana mereka tidak bisa masuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia boleh memberikan anugerah keselamatan buat saudara. Tetapi Dia juga boleh memberikan anugerah sebagai jaminan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang ada melengkapi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Supaya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Karena ketika keyakinan kita, ketika kepercayaan kita, kekristenan kita, tetapi yang ada kita mengandalkan diri sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang terus boleh menjadi puing-puing kehidupan. Kita akan boleh menjadi pribadi yang sangat tidak mampu, dan tidak sedikit kita mempersalahkan diri ini. Kita mungkin mempersalahkan orang lain. Kita mempersalahkan lingkungan. Dan bahkan pada akhirnya kita mempersalahkan Tuhan. Menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan apapun yang ada dan saat ini pandemi Corona COVID-19. Saya percaya juga ini Tuhan izinkan dan mungkin ini adalah cara Tuhan. Sebab Dia mau dan merindukan supaya kita sebagai gerejanya Tuhan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya. Dan saudara, Tuhan mau supaya kita semakin indah di dalam Tuhan. Kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, sekalipun sebagai anak Tuhan, orang percaya, sudah ada jaminan yang Tuhan berikan. Sudah ada jaminan yang Tuhan nyatakan. Di dalam 2 Korintus jelas-jelas di sana. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus yang Tuhan berikan ketika kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah jaminan kehidupan saudara. Jika ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan apapun, Dia boleh memberikan kemenangan-kemenangan yang sungguh luar biasa. Bahkan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat berkata di sana, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yakinlah, percayalah bahwa roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saudara ada lebih besar daripada roh apapun, pencobaan, masalah, kesulitan, kesusahan, bahkan penyakit corona, COVID-19 tidak melebihi daripada roh yang ada di dalam diri kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setan memang maunya mau berkuasa dan dia mau menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Dia setiap saat berusaha bagaimana supaya orang-orang percaya ini jatuh. Atau paling tidak orang-orang percaya tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Orang percaya hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi terus jatuh dan jatuh di dalam dosa, menjadi pecundang kehidupan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan mau menyelamatkan orang percaya. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan saudara. Dengan tujuan supaya kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak Tuhan adalah menjadi kehidupan yang penuh kenangan, kemenangan, dan kehidupan yang terus boleh melimpah dalam kasih karunia. Dan terus kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menyaksikan kemurahan Allah, menyaksikan lawatan Tuhan, menyaksikan kasih Allah yang luar biasa, supaya banyak orang akan percaya dan mereka pun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah yang paling dibenci, inilah yang paling tidak disukai oleh setan dan kuasa iblis serta entek-enteknya. Makanya dia berusaha supaya anak-anak Tuhan diizinkan oleh Allah melalui cobaan, melalui tantangan, melalui pergumulan, supaya mereka tidak bertumbuh. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, iblis lupa justru tantangan persoalan masalah ini adalah kesempatan buat anak-anak Tuhan lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih percaya lagi bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik semua masalah, di balik semua pencobaan, di balik semua pergumulan hidup, di balik semua tantangan, kesusahan, penderitaan yang saat ini sedang Tuhan izinkan. Di sini sebenarnya Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yaitu bagi kita yang menyerahkan hidup sepenuh kepada Dia. Percayalah saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah tidak pernah membiarkan saudara. Sebaliknya, sebagai anak Tuhan yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita juga yakin bahwa ada pertolongan Tuhan, ada lawatan, ada penyertaan, ada penjagaan, ada anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita juga harus siaga. Bukan dengan adanya bahwa Tuhan memberikan jaminan, lalu saudara dengan enak-enak, lalu saudara dengan santai-santai, lalu saudara dengan wow, hanya saudara yang mungkin saudara tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus bersiaga, tenang, dan tetap waspada. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, pasal yang kedua ayat yang ke-11. Setan menyelewengkan segala apapun yang ada di dunia ini. Setan menyelewengkan pengacara, setan menyelewengkan mujizat-mujizat, setan menyelewengkan berbagai pertolongan Tuhan, supaya kita menjadi kabur akan keberadaan Tuhan di dalam iman percaya. Tapi saya yakin, saya terlalu percaya, setan lupa bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada Roh Kudus sebagai jaminan, ada Roh Kudus sebagai kekuatan, ada Roh Kudus sebagai jawaban di setiap persoalan masalah, jaminan untuk anak-anak Tuhan boleh menghadapi tantangan, boleh menghadapi persoalan, boleh menghadapi apapun. Sebab di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Di saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa dikatakan pencobaan-pencobaan biasa? Karena Dia begitu mengasihi saudara. Kuasa Tuhan, kemuliaan Allah jauh lebih besar daripada pencobaan, daripada tantangan, daripada salah apapun. Percayalah saudara, kemenangan akan menjadi milik saudara. Saudara tetap kuat di dalam iman bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan dahsyat, pernyataan Tuhan hebat dalam hidup saudara, dan kemenangan boleh menjadi bahagianmu. Sehingga boleh menjadi nyata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman saudara, yaitu keyakinan saudara, yaitu kepercayaan saudara yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kekristenan saudara. Saya Pendeta Brian Taruh mengucapkan terima kasih kepada saudara yang terus setia dan terus boleh mengikuti kami. Semoga saudara tetap diberkati Tuhan. Jangan lupa saudara boleh memberikan subscribe dan lonceng supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan terus kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.